Kenapa laba bersih ITMG turun lebih signifikan apabila dibandingkan dengan emiten batubara lainnya seperti PTBA atau Adaro? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman investor. Nah, di video ini saya ingin bahas kenapa laba bersih ITMG bisa turun lebih signifikan dibandingkan dengan emiten lainnya. Ya, pengen tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, seperti tadi disampaikan bahwa di dalam video ini ya, kita ingin membandingkan antara Adaro, PTBA, dan ITMG. Nah, ini berangkat dari pertanyaan teman-teman investor, Pak, kenapa kok di tahun 2019 kemarin ITMG mencatatkan penurunan laba bersih yang paling signifikan ketimbang Adaro dan PTBA, ya, di mana Adaro dan PTBA sama-sama mencatatkan penurunan laba bersih, tapi penurunannya tidak sebesar si ITMG. Nah, buat Anda yang mungkin belum paham pokok permasalahannya, ini saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya tampilkan data revenue atau penjualan baik Adaro, PTBA, dan ITMG di tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Nah, datanya ini kita ambil di dalam laporan keuangan idx.co.id ya. Nah, data ini kita ambil dari website idx.co.id ya, dan kemudian ini kita olah ke dalam cheat sheet ya. Informasi mengenai cheat sheet Anda bisa dapatkan di link description ya, atau di highlight comment nanti. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa secara revenue untuk Adaro ini tercatat negatif 8% year on year ya, dari 52,4 triliun rupiah menjadi 48,05 triliun rupiah. Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan PTBA, ya, PTBA malah secara revenue ini masih mencatatkan peningkatan tipis dari 21,16 triliun rupiah di 2018 menjadi 21,78 triliun rupiah di tahun 2019. Nah, untuk ITMG, nah ini mulai terlihat ada penurunan sebesar 18% year on year dari 29,07 triliun rupiah di 2018 menjadi 23,85 triliun di tahun 2019 ya. Jadi dari sisi revenue ya terlihat bahwa ITMG mengalami penurunan yang relatif signifikan ya ketimbang Adaro dan PTBA. Nah, kemudian kalau untuk kita turun sedikit ya ke bagian bawah, yaitu gross profit. Nah, di gross profit ini makin terlihat nih perbedaannya ya, di mana Adaro yang tadi mencatatkan penurunan revenue 8% year on year, ini secara gross profit mencatatkan penurunan negatif 23% year on year ya, dan kemudian PTBA yang tadi masih mencatatkan pertumbuhan revenue 3% year on year, secara gross profit mengalami penurunan sebesar negatif 11% year on year. Nah, ITMG ini lebih drastis lagi atau lebih signifikan lagi ya, tercatat gross profitnya turun negatif 46% year on year dari 8,45 triliun menjadi 4,54 triliun ya. Jadi lagi-lagi terlihat secara gross profit ITMG turun paling signifikan. Nah, secara bottom line ini juga kita bisa lihat perbedaannya ya. Adaro tercatat net profitnya turun 7% year on year dari 6,04 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 5,62 triliun rupiah di tahun 2019. Nah, kemudian PTBA ini juga tercatat laba bersihnya turun 19% year on year dari 5,02 triliun rupiah di 2018 menjadi 4,06 triliun rupiah di 2019. Ya, kemudian untuk ITMG, nah, ITMG ini juga secara net profit ya makin terlihat jelas penurunan laba bersihnya itu bisa sampai lebih dari setengahnya, dari 3,8 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah ya. Jadi turun sebesar 53% year on year. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa kok kalau kita bandingkan data 3 emiten batubara ini, ITMG tercatat penurunannya paling signifikan dibandingkan dengan Adaro maupun PTBA. Nah, jawabannya adalah ini. Kalau Anda memperhatikan di dalam laporan tahunannya, ya Anda bisa melihat sebenarnya Adaro ini dalam beberapa tahun terakhir itu mulai melakukan transformasi, ya. Nah, di dalam laporan tahunannya Anda bisa melihat
Adaro ini sekarang mengusung yang namanya 8 Pillar Adaro Group. Ya, jadi kalau Adaro yang dulu kita kenal sangat-sangat bergantung terhadap Adaro Mining atau batu baranya. Nah, beberapa tahun belakangan ini Adaro mulai melakukan transformasi dengan mulai merambah ke bisnis-bisnis yang non batu bara. Ya, seperti ini kalau Anda bisa lihat ya, ada Adaro. Kalau Adaro Services itu mungkin masih related ya dengan Adaro Mining, tapi ada juga misalkan nih Adaro Power ya yang berkaitan dengan power plant ya atau tenaga listrik. Ya, Adaro Land ya yang berhubungan dengan penjualan tanah. Ya, Adaro Water yang berhubungan dengan pembangkit listrik air, tenaga air. Ya, kemudian Adaro Capital yang bergerak di bidang investment dan di tahun 2018 kemarin sudah mengakuisisi tambang Kestrel di Australia. Ya, dan juga kemudian Adaro Foundation. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa Adaro itu dalam beberapa tahun terakhir itu tidak terlalu bergantung pada bisnis batu baranya saja, tapi udah mulai meluas ke tenaga listrik, ke air, ke penjualan tanah, dan properti, dan lain sebagainya, ya termasuk ke dalam investment. Demikian pula dengan PTBA atau Bukit Asam. Nah, di sini Anda juga bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir, PTBA ini juga mirip seperti Adaro, dia melakukan yang namanya transformasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada Bukit Asam bergerak yang dulunya mungkin kita kenal hanya di bidang mining, ya. Nah, sekarang juga dia mulai bergerak ke bidang power, sama ya, kemudian gas, ya, dan juga investment, dan juga ada yang lain-lainnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa Bukit Asam itu berusaha untuk mengurangi ketergantungannya terhadap bisnis batubara, ya, karena mereka tahu bahwa bisnis batubara sifatnya adalah cyclical, ya, bisa naik di tahun-tahun tertentu, tapi bisa juga turun di tahun-tahun tertentu seperti sekarang ini. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah kenapa kok ITMG itu relatif paling terpukul? Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ITMG secara struktur itu belum melakukan yang namanya diversifikasi. Ya, jadi bisnisnya ITMG itu masih terfokus pada batubara. Ya, jadi ITM Group ini belum merambah ke seperti yang lainnya, ya misalkan ke power plant atau ke air, ya atau ke investment dan lain sebagainya, tapi benar-benar masih terfokus di lini bisnis batubaranya. Dan ketika harga batubara jatuh, ya maka tidak heran kalau ITM Group ini paling terpukul secara profitabilitasnya. Nah, jadi itu adalah penyebab pertama kenapa kok ITMG profitnya paling terpukul dibandingkan dengan PTBA dan Adaro. Ya, nah sebab kedua, ini juga saya ingin tampilkan kepada Anda ya revenue breakdown dari Adaro, Bukit Asam dan juga ITMG. Nah, di sini di slide ini Anda bisa lihat bahwa kalau kita lihat penjualan batu baranya Adaro, ya penjualan batu bara Adaro ini paling banyak adalah ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, di bawah itu ada catatan kecil, ya untuk Asia Timur itu tidak termasuk China. Nah, China-nya sendiri berapa? China-nya sendiri adalah 12%. Nah, sementara untuk Bukit Asam, penjualan terbesarnya memang adalah ke domestik, ke Indonesia, ya sebesar 50%. Ya, disusul oleh beberapa negara lainnya, ya seperti India, Korea Selatan, Sri Lanka, Hong Kong dan lain sebagainya, ya, tapi tidak ada penjualan ke China untuk Bukit Asam. Nah, kalau kita bandingkan dengan ITMG, ya di sini terlihat nih bahwa penjualan batubara ITMG ke China itu relatif sangat besar. Ya, bahkan 33% dari penjualan ITMG itu adalah ke China. Jadi sepertiga lebih. Ya, sisanya baru ke Jepang, Indonesia, India, Filipina dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita bandingkan antara Adaro, Bukit Asam dan ITMG, terlihat bahwa penjualan ITMG ke China itu paling besar. Ya, dibandingkan dengan Adaro dan Bukit Asam, di mana Adaro tadi cuma 12%, Bukit Asam relatif tidak melakukan penjualan ke China sama sekali. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah kita tahu bahwa China ini masih menjadi pengimpor terbesar ya untuk batubara selama ini. Ya, jadi ketika China mengalami kejatuhan ekonomi, ya maka China ini melakukan proteksionisme di mana China mulai mengurangi ketergantungannya terhadap impor batubara dan mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka dengan produksi batubara mereka sendiri. Nah, jadi Anda jangan heran gitu kalau China itu memang memproduksi batubara juga, tapi selama ini penggunaannya adalah dengan impor.
Nah, jadi mereka menumpuk cadangan batu baranya. Nah, ketika ekonomi China ini terganggu, ya, mereka mengurangi impornya dan menggunakan atau mengkonsumsi dari produksi dalam negeri. Nah, inilah yang membuat karena permintaan batubara dunia itu menurun cukup signifikan, nah, harga akan ikut turun secara signifikan. Dan ketika video ini dibuat, harga batubara itu masih berada di kisaran sekitar 53-54 dolar per metric ton, ya, sangat jauh apabila dibandingkan dengan 2017 atau 2018 yang lalu yang masih di atas 100 dolar per metric ton. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah, ya, pertama, Adaro dan PTBA itu bisa relatif bertahan karena diversifikasi bisnis. Ya, seperti Anda tadi sudah lihat sebelumnya bahwa Adaro dan PTBA ini mulai bertransformasi dengan tidak terlalu bergantung pada bisnis batubaranya saja, ya, melainkan juga merambah ke sektor power plant, kemudian juga investment, ya, kemudian juga lini bisnis lainnya. Nah, di sisi lain, ITMG relatif terpukul karena tidak melakukan diversifikasi dan penjualan ke China-nya itu relatif besar. Nah, sehingga ketika tadi saya sebutkan bahwa China melakukan proteksionisme dan mengurangi ketergantungannya untuk melakukan impor batubara, ya, itu membuat harga batubara terpukul, ya, ke posisi sekarang yaitu 53-54 dolar per metric ton. Ya, sementara Adaro dan PTBA itu relatif tidak terlalu besar penjualan ke China-nya. Nah, jadi dua hal inilah yang membuat kenapa kok ITMG relatif terpukul dibandingkan dengan PTBA dan Adaro. Nah, itu tadi penjelasan kenapa ITMG bisa turun lebih signifikan laba bersihnya ketimbang emiten lain seperti PTBA atau Adaro. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Di sini ada yang lagi megang saham ITMG? Let me know in the kolom komen. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam value investing, see ya.